بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Ahlan, Pak Angkus. Baik. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita berjumpa kembali dalam kajian fikih muamalat ya, kajian yang cukup penting karena berkaitan dengan harta yang pasti setiap kita berinteraksi dengan harta. Ya, entah itu anak kecil, entah itu dewasa ya, dan semakin penting ya kita dalam hidup ini, semakin kita memiliki tanggung jawab, maka semakin besar pula kita berinteraksi dengan harta. Maka perlu kita memiliki ilmu ya yang benar bagaimana cara kita mengelola harta tersebut, bagaimana cara kita mendapatkannya, menginfakkannya dan berinteraksi dengannya ya. Supaya harta yang kita miliki ini ya menjadi harta yang barokah ya, yang tidak ada syubhat ataupun keharaman di sana. Baik, masih tentang bab as-sulhu kita akan kaji sejenak ya tentang as-sulhu yang kemarin sudah kita bahas sebenarnya. As-sulhu yaitu tentang perdamaian ya. Jika terjadi sengketa antara dua belah pihak ya, ketidak apa namanya? Biasanya ini sengketa ini dipicu karena tidak adanya akad yang tertulis atau terdata secara rapi ya. Biasanya terjadi ketika ada transaksi dan tidak dicatat, ya. Tidak dicatat, tidak ada saksi, ya. Walaupun transaksi itu sah, tetapi ini akan menimbulkan persengketaan di kemudian hari, ya. Besar kemungkinan akan adanya munculnya persengketaan di kemudian hari jika tidak adanya katib, penulis, sekretaris, ataupun saksi. Makanya di awal-awal kitab Toharah, ya, kita di sana belajar bahwasanya di antara min mustahabbat atau di antara hal-hal yang dianjurkan, disunnahkan bahkan ya ketika kita melakukan transaksi adalah adanya syahidan, ya, adanya dua saksi. Oke, dan dianjurkan pula untuk ditulis ya. Allah Azza wa Jalla juga telah berfirman dalam hal ini dalam surah Al-Baqarah, kalau kalian berhutang maka usahakan itu ditulis ya. Ditulis dan di situ ada dua saksi di situ. Tujuannya adalah supaya untuk menghindari persengketaan yang bisa saja muncul nanti di kemudian hari. Oke, itu langkah pencegahan yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ya, supaya kita tidak terjatuh dalam persengketaan. Kemudian Islam juga telah mengajarkan kepada kita bagaimana seandainya ya qadar Allah sudah terjadi nih, sudah terjadi persengketaan dulu, ternyata belum sempat tercatat ya transaksi-transaksinya ya. Kemudian di kemudian hari akhirnya terjadi ya konflik ya, entah itu konflik kecil ataupun konflik besar. Maka bagaimana solusinya? Ya di sini syariat Islam telah memberikan solusinya juga ya. Eh, Kemarin ya sulhu ada beberapa bentuk ya. Yang pertama adalah sulhu ma'al iqrar ya. Persengketaan yang ada apa namanya sulhu atau perdamaian yang ada dalam harta itu ada beberapa jenis. Yang pertama as-sulhu ma'al iqrar dan yang kedua as-sulhu ma'al ingkar ya. As-sulhu ma'al iqrar artinya mengakui ya. Iqrar itu artinya mengakui dan ini ada dua macam. Yang pertama sulhu ibra. Ibra itu artinya membebaskan dan yang yang kedua afwan adalah sulhu muawadah yaitu mengganti. Muawadah itu mengganti. Oke, as-sulhu ma'al ikrar. Oke, contoh kasus untuk lebih jelasnya adalah A, afwan, A itu Pak Ahmad, B Pak Budi ya. Anggap aja A itu Pak Ahmad, B Pak Budi. B, Pak Budi ini minjem duit kepada Pak Ahmad sebesar 1 juta rupiah. Ya, dan
ceritanya ini tidak tertulis ya, tidak tertulis dan juga tidak ada saksi di situ. Oke, dan ini terjadi di tahun-tahun yang lalu, ya, entah itu 5 tahun atau 7 tahun yang lalu. Oke, Pak Budi minjem ke Pak Ahmad uang sebesar 1 juta rupiah, ya, jumlah yang tidak sedikit. Oke, kemudian kejadian ini ya sedikit demi sedikit terlupakan di antara kedua belah pihak. Hingga akhirnya Pak Ahmad teringat kembali akan adanya piutang dia kepada Pak Budi. Maka dia pun mendatangi Pak Budi. Wahai Pak Budi, ya, 6 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu, kamu pernah minjem uang kepada saya 1 juta. Oke, maka sekarang saya ingin meminta uang saya kembali. Oke, Pak Budi awalnya lupa-lupa, ya, lupa-lupa ingat. Ya, kemudian dia berusaha untuk mengingat-ingat, berusaha untuk mengingat-ingat. Ya, diingatkan oleh Pak Ahmad, ingat Pak, dulu waktu kamu minta duit buat berobat, ya, buat berobat katanya anakmu lagi sakit. Akhirnya kemudian Pak Budi pun mengakui, oh iya Pak, ya, oh iya Pak, dulu saya pernah minjem uang 1 juta untuk berobat anak saya. Ya, itu namanya ikrar. Jadi di sini Pak Budi mengakui, ya, mengakui bahwasanya dia pernah punya utang kepada Pak Ahmad. Oke. Tapi kemudian Pak Budi berkata kepada Pak Ahmad, Pak Ahmad, tolong Pak Ahmad, saya sekarang juga dalam kondisi susah, ya. Dan ternyata dia selama 7 tahun ini susah terus hidupnya. Ya, qadarullah dia susah terus hidupnya. Tolong saya Pak, tolong putihkan utang saya atau kalau mau saya bayar saja sebagian saja, ya. Saya bayar 700, sisanya tolong dihapuskan aja Pak gitu. Oke. Maka kemudian ya, Pak Ahmad pun menerima. Setelah dia melihat kondisi keluarganya, melihat kondisi rumahnya, melihat kondisi anak-anaknya yang ternyata qadarullah masih dalam eh, banyak kekurangan, akhirnya Pak Ahmad pun membebaskan Pak Budi 300 ribunya. Oke Pak Ahmad, Pak Budi, oke Pak Budi, kalau begitu bayar saja 700 ribu, 300 ribunya saya bebaskan. Ibro itu namanya ibro. Ibro itu membebaskan, ya. Jadi ibro artinya membebaskan. Di sini Pak Ahmad membebaskan Pak Budi sebagian tanggungan yang wajib dia kerjakan, ya. Dia membebaskan 300 ribu rupiah itu tadi. Oke, itu sulhu ma'al iqrar yang berupa ibro atau membebaskan. Oke, sekarang yang sulhu muawadah. Oke, muawadah sekarang. Muawadah ini konsepnya sama, masih sama seperti sebelumnya. Ya Pak Budi minjem uang 1 juta ke Pak Ahmad. Kemudian Pak Ahmad nagih. Pak Budi, saya minta uang 1 jutanya. Kemudian Pak Budi bilang, saya kalau uang nggak punya Pak. Ya, soalnya kalau punya nggak punya uang. Ya, tapi kalau mau Bapak bisa apa namanya ambil sepeda saya. Ya, saya punya sepeda mereknya mungkin semacam Polygon dan semacamnya. Ya, Bapak boleh ambil sepeda itu kalau Bapak mau ya untuk menutup hutang saya yang 1 juta itu. Oke. Atau kalau Bapak mau, saya mau kerja sama Bapak selama 1 minggu, ya. Entah itu kerja ngurus rumah Bapak, renovasi rumah Bapak, bersihkan kebun, ya. Atau kalau Bapak punya peternakan, saya yang akan urus di situ selama 1 pekan penuh, ya. Selama 1 pekan penuh, ya. Sa- Saya kerja sama Bapak untuk membersihkan apapun properti yang Bapak miliki, ya. Ya, sehingga nanti utang saya yang 1 juta itu lunas. Oke. Itu namanya muawadah. Muawadah itu timbal balik, ya. Jadi utangnya tadi dibeli, ya. Utangnya tadi Pak Pak Budi menggantinya, ya, dengan sepeda atau dengan jasa, ya. Bisa dengan sepeda tadi ataupun dengan jasa. Jasa bersih-bersih properti Pak Ahmad tadi, ya. Bersih-bersih kebunnya, bersih-bersih rumahnya, renovasi genteng dan segala macamnya, ya. Jadi itu namanya sulhu muawadah, ya. Ikrar kemudian muawadah. Pak Budi mengaku dia punya utang, kemudian dia membayarkan utangnya itu, tapi dalam bentuk yang lain, bukan dalam bentuk uang.
Bisa dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa. Oke, itu muawadhah. Baik. Kemudian yang kedua adalah sulhu ma'al ingkar. Ya, ingkar itu artinya menolak. Yaitu ketika seorang mengklaim memiliki harta atau utang pada orang lain, namun pihak yang tuduh menolak atau diam karena tidak tahu menahu. Lalu mereka berdamai dengan memberi sejumlah uang tertentu, tunai ataupun tangguh. Sulhu ini sah apabila pihak yang menolak meyakini bahwa tuntutan itu tidak benar, namun ia membayar untuk menghindari persengketaan atau sumpah. Dan pihak yang menuntut meyakini kebenaran haknya sehingga ia menerima pembayaran sebagai ganti dari haknya. Oke, ini masih dalam konteks yang sama. Kita ambil contoh sedikit yang sama ya. Pak Pak Ahmad berkata kepada Pak Budi, Pak Budi, kamu dulu punya utang kepada saya 1 juta. Kemudian Pak Budi merasa, oh saya sudah bayar Pak, gitu kan. Saya dulu sudah bayar, coba Pak Ahmad ingat-ingat lagi ya. Dulu saya sudah bayar dengan transfer, saya transferkan ke Bapak, tapi memang saya nggak kirim bukti transfernya, seperti itu. Kemudian Pak Ahmad juga, oh enggak Pak, saya di catatan saya eh, nggak ada apa namanya uang masuk senilai 1 juta tersebut ya. Jadi Pak Budi mengingkari masih punya utang dan Pak Ahmad menuntut ya. Buktinya belum ada Pak, gitu kan? Buktinya belum ada. Pak Budi mengaku sudah ngirim tapi dia nggak bisa memberikan bukti ya. Dan Pak Ahmad juga menuntut ya. Kalau Pak Budi mengatakan sudah pernah ngirim, coba kirimkan buktinya. Saya belum dapat buktinya sama sekali di sini. Oke, ini namanya ingkar. Ya, ingkar itu menolak. Ya, masing-masing menolak. Pak Budi menolak, Pak Ahmad pun juga menolak. Ya, dan biasanya ini ada keributan di sini. Maka biasanya di sini perlu penengah ataupun orang ketiga untuk mengajak mereka apa namanya bermusyawarah. Maka biasanya di sini ada namanya sulh atau mencari solusi terbaik. Ya. Bisa dengan Pak Budi ini membayar uang tertentu, mungkin setengahnya 500.000 kepada Pak Ahmad ya. Pak Budi bilang, oke Pak Ahmad ya, saya sebenarnya saya yakin saya sudah pernah membayarnya. Tetapi ya supaya kita tidak berantem, supaya perhubungan persaudaraan kita tidak putus, saya akan berikan kepada Pak Ahmad 500.000 lagi. Ya, mudah-mudahan uang ini ya bisa menjadi sebab ya wasilah bagi kebaikan untuk kita berdua. Ya, menjadi wasilah kebaikan untuk kita berdua dan supaya kita tidak saling bermusuhan. Ya. Pak Ahmad sebenarnya juga merasa, oh ini kurang, harusnya kan 1 juta gitu. Tapi kemudian Pak Ahmad berusaha untuk berbesar hati menerima uang itu tadi. Dia merasa mengikhlaskan, ya udah nggak apa-apa lah 500.000 saja, setengah saja. Oke, seperti itu. Itu namanya sulhu ma'al inkar. Oke, itu namanya sulhu. Itulah bab sulhu dalam fikih muamalah. Baik. Hukum-hukum yang berkaitan dengan sulh. Yang pertama, sahnya suluh atas hak yang tidak diketahui dengan pasti. Seperti dua orang yang pernah bertransaksi lama dan tidak tahu pasti siapa berutang kepada siapa, maka mereka boleh berdamai dengan kesepakatan tertentu. Sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan. Yang kedua, sahnya sulhu atas hal-hal yang boleh diberi kompensasi seperti sulh atas kisos dengan diah tebusan darah baik sesuai standar syariat kurang ataupun lebih. Oke, contoh yang kedua ini ya, contoh yang kedua misalnya apa namanya? Ada seorang apa namanya? Kecelakaan ya, qadarullah terjadi kecelakaan ya, A menabrak B ya, A nabrak B ya, dan meninggal. Si B-nya ini meninggal. Dan namanya kecelakaan ini pasti tanpa sengaja ya. Umumnya tanpa sengaja. A naik motor, ya qadarullah terjadi ada kecelakaan di situ menabrak B dan kemudian B meninggal. Ya. Maka di sini apa namanya? Istilahnya adalah qatlu bi ghairi amdin ya, bi ghairi amdin, membunuh tanpa sengaja ya. Istilahnya adalah membunuh tanpa sengaja. Maka di sini ya A
apa namanya berdamai, wajib ya, wajib berdamai, mau mengajak berdamai dengan B, pihak keluarga B ya, dengan pihak keluarga B ya, dengan membayar diat, ya. Qatlu bi ghairi amdin ini diatnya cukup besar ya kalau dikonversikan dalam kalau di kitab-kitab fikih klasik yaitu 100 ekor onta ya, membunuh tanpa sengaja ya. Misalnya dia naik motornya memang kenceng ya. Dia ceritanya naik motornya memang suka ngebut. Naik motornya suka ngebut ya. Kemudian qadar Allah nabrak orang dan meninggal. Itu namanya dilihat dari segi apa namanya membunuhnya dia tidak sengaja membunuh, tetapi dia sengaja apa namanya naik motor dengan kencang, dengan ngebut itu tadi ya. Jadi ada sisi sengaja dan ada sisi ketidaksengajaan ya. Walaupun ini tetap saja kategorinya tidak sengaja membunuh ya. Kemudian pihak keluarga B pasti akan marah-marah ya, tidak terima kepada A yang telah nabrak si B tadi hingga meninggal. Maka si A ini wajib berdamai dengan B dengan membayarkan uang damai. Istilahnya dalam fikih itu namanya diat, yaitu 100 ekor unta, 100 ekor unta. Kalau dikonversikan kurang lebih ya kalau satu ontanya itu kurang lebih apa namanya 30 juta, 30 juta per ekor, ya, maka 30 dikalikan 100 ya kurang lebih ada 3.000 juta atau 3 miliar ya. Kurang lebih sekitar 3 M ya. Kurang lebih sekitar 3 M. Tapi ini tentu saja nanti bermusyawarah atau diajukan ke pengadilan ya. Kalau dalam buku-buku fikih ya diatnya membunuh tanpa sengaja atau syibhul amd adalah 100 ekor onta. Kalau dikatakan satu ekor onta 30 juta ya berarti dikalikan saja 100 ya 30 juta dikali 100 3.000 juta atau 3 miliar rupiah. Itu tentu saja jumlah yang sangat banyak sekali. Oke, ya itu namanya sulh ya. Jadi A nggak boleh lepas tangan begitu saja ya. Walaupun dia apa namanya kecelakaan ini tanpa sengaja, tetapi di sana kan tetap ada unsur tanggung jawab ya. Unsur tanggung jawab yang wajib untuk ditunaikan oleh A. Dan nanti kalau dalam kajian fikih A ini nggak wajib bayar sendiri ya. Nanti A akan dibantu ya. A membayar diat dengan dibantu ya, oleh keluarganya, pihak keluarganya A, pihak keluarga A, ya. Jadi pihak keluarga A si tadi bermusyawarah juga untuk saling menolong, ya, untuk saling menolong supaya A ini bisa membayarkan diatnya, ya, bisa membayarkan diatnya. Ya. Dalam fikih, ya, keluarga A ini ya, yang laki-laki ya, para bapak-bapaknya, mereka nanti berkumpul untuk kemudian membantu menyelesaikan kasus tersebut ya, patungan ya. Tapi tetap saja apa namanya kewajiban tertingginya ada di A ya. Kewajiban tertingginya di A. Mungkin si A-nya bayar 1 M dan keluarganya nanti akan patungan hingga terkumpul beberapa eh, 2 M mungkin ya. Bisa dibantu dengan keluarga-keluarga yang lain. Oke, ini secara hukum fikih ya, secara hukum fikih. Walaupun nanti tetap saja bisa sesuai dengan keputusan qadhi setempat, entah itu qadhi nanti akan membantu untuk meringankan dengan misalnya mengambil dari baitul mal ataupun yang lainnya, nanti itu kembali kepada keputusan hakim. Intinya ini hanya apa namanya rumusan fikihnya dulu ya. Rumusan fikihnya seperti itu, membunuh tanpa sengaja, membayar diat 100 ekor onta. Kurang lebih 3 miliar, kemudian dibantu oleh keluarga pihak A. Oke, bisa saja nanti misalnya keluarga pihak B apa namanya akan memaafkan ya, akan memaafkan. Memaafkan berarti di sini udah nggak usah bayar. Ya, akhirnya pihak keluarga B berbesar hati, mereka bersabar, berbesar hati, udah nggak apa-apa mas, nggak usah dibayar sebesar itu, ya misalnya.
Cukup bayar saja 100 juta atau 200 juta ya. Itu bisa saja seperti itu ya. Nanti diadakan musyawarah dulu, pihak keluarga B bertemu dengan A dan keluarganya, saling komunikasi di situ untuk memberikan solusi terbaik ya. Awalnya 3M mungkin bisa saja diturunkan hingga sampai berapa nanti. Dan ini disetujui juga oleh keputusan hakim ya. Jadi tidak apa namanya, tidak asal bermain sendiri di sana. Oke. Kemudian yang ketiga, tidak sah sulhu atas hal-hal yang tidak boleh diberi kompensasi seperti sulh atas hudud karena hukuman itu ditetapkan untuk memberikan efek jera. Oke, yang ketiga ini adalah hudud. Hudud itu hukuman syariat ya. Jadi misalnya khomer ya. Khomer itu hukumannya adalah 40 cambuk ya. Minum khomer, minum khomer ya. Hukuman hududnya, hukuman hadnya adalah 40 cambuk. Ya. Maka ya, si peminum khamar tidak boleh nyogok ya, menyuap hakim yang menentukan, memerintahkan 40 cambuk. Tadi kan hakim ya, diputuskan oleh hakim hukumannya adalah 40 cambuk. Ya. Si peminum khamar ini tidak boleh menyogok hakim. Tidak boleh dia kemudian bawa duit. Nih Pak ada 40 juta. 40 juta, Anda nggak usah memutuskan perkara ini. Bebaskan aja saya. Ya. Itu walaupun secara bahasa disebut sulh, ya, usaha untuk menghilangkan hudud itu, ya, menghilangkan hukuman ini. Secara bahasa disebut apa namanya sulhu, ya, upaya untuk membersihkan, upaya untuk berdamai, uang damai istilahnya. Ya. Tapi kalau dalam hal ini, kasus-kasus kriminal, kasus-kasus ya pelanggaran-pelanggaran pelanggaran syariat ya, maka tidak boleh pelaku pelanggaran tadi bermusyawarah dengan apa namanya minta memberikan uang damai kepada hakim supaya hukumannya diringankan. Hukuman mencuri misalnya, dia mencuri kemudian ketahuan ya, akhirnya dia bayar hakim, nih Pak tak kasih uang dah, jangan kamu hukum saya. Ya, misalnya dia korupsi kemudian dia menyogok hakim sekian miliar, kemudian dia mengatakan Pak ini duit, tolong nanti ubah keputusannya saya bersih, seperti itu ya, maka ini tidak diperbolehkan. Hal itu termasuk riswah, termasuk suap, dan termasuk salah satu dari dosa besar ya. Ada sumpah palsu nanti pasti di sana, kemudian di sana ada suap menyuap ya, ada kemudian menzalimi pihak yang diambil hartanya secara batil tadi ya. Maka terkumpul banyak sekali dosa dalam hal-hal tersebut. Oke, maka tidak sah, sulhnya tidak sah, dia tetap berdosa. Kemudian kalau ada kerugian, maka dia semakin banyak menanggung kerugian. Bisa jadi nanti korban-korban dari orang yang korban-korban apa namanya dari hasil korupsi tadi akan menuntut kepada pelaku ini nanti di akhirat. Dan kita berlindung kepada Allah supaya dijauhkan dari hal-hal tersebut. Baik, itu seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan sulh. Kemudian kita lanjutkan ke materi musabaqah, perlombaan. Musabaqah atau perlombaan. Oke, kita buka Al-Babu As-Sabi Asyar. Oke, silahkan Pak Anggus kalau bisa untuk membaca Al-Babu As-Sabi Asyar Al-Musabaqah. Boleh? Al-Babu As-Sabi Asyar Al-Musabaqah.
Al-babu sabi asyar al-musabaqah wa fihi masailu. Mm-mm. Al-mas'alatul ula ma'naha wa hukmuha. Ma'naha as-sabaqu ma yatarahanu alaihi mutasabiquna fil khayli Mm-mm. wal fil khayli Mm-mm. wal ibili wa fil nisali. Wa fin Amin nidali. fin nidoli. Faman sabaqa akhajahu. Oke. Wal musabaqatu fil Mm-mm. majaz fil mujarati bainal hayawani wa ghairihi wal muta wal muta dolatu wan nidoli Mm-mm. al, al musabaqatu birami bisahmi wa nahwiha. Ahsanta, baik. Hukmuha. Hukmuha wa adilatuha wal musabaqatu jaizatun bil kitabi wa sunnati wal ijma. Amal kitab faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa a'addu wa a- wa addu lahum mastata'tum Mm-mm. min 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 quwwah quwwah. min Wa'iddu quwwah lahum mastata'tum min quwwah. wa min sunnati marwahu ibnu Umar radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khairil mudammarah Mm-mm. Min min al-hafya. minal hafiya ila saniyatil wada Oke. Wa bainal wa lati. bainal lati lam tadmar min saniyatil wada ila masjidi Bani Zuraik. Oke, baik. Oke, cukup situ dulu. Al-babus sabi' asyar al-musabaqah. Musabaqah artinya perlombaan. Jadi perlombaan ini termasuk salah satu bab yang ya sering kita alami, maka oleh karena itu harus kita ketahui apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak dibolehkan dalam bab musabaqah. Dari definisinya dulu, apa itu musabaqah? Musabaqah maknaha as-sabaq. Secara bahasa berarti adalah hadiah atau taruhan yang diperebutkan oleh para peserta lomba dalam pacuan kuda, unta atau perlombaan memanah, ya. Ma yatarahana alaihi mutasabiqun, apa yang dipertaruhkan, yang di apa, nanti bayar dulu, bayar uang registrasi, nanti yang menang dapat hadiah, ya, hadiah dari uang registrasi tadi. Fil khayli wal ibil wa fin nidal, ya. Baik itu dalam pacuan kuda, unta ataupun perlombaan memanah. Faman sabaqa akhadahu. Siapa yang menang dia berhak untuk mengambilnya. Oke. Wal musabaqah hiyal mujaratu bainal hayawani wa ghairihi. Musabaqah perlombaan atau adu cepat antara hewan tunggangan atau selainnya. Al mujarah adu cepat, ya, lari, kemudian siapa yang menang dialah yang mendapatkan hadiah. Wal munadalah wan nidal al musabaqatu birrami bisiham wa nahwihi. Sementara munadalah adalah perlombaan melempar atau memanah dengan anak panah ataupun sejenisnya, dengan tombak misalnya. Oke, ya, dan ini adalah perlombaan yang diizinkan oleh syariat, itu tadi al-khail wal ibil wal nidal, ya. Balap onta, balap kuda dan memanah, ya. Balap onta, balap kuda dan memanah. Ini yang diizinkan oleh syariat, ya. Boleh di situ apa namanya bayar registrasi, kemudian berlomba, dan yang berlomba nanti dapat hadiah dari situ dengan syarat tentunya yaitu adanya muhallil atau adanya orang yang nggak bayar, atau nanti misalnya lomba itu disponsori oleh pihak ketiga, ya, nanti akan ada syarat-syaratnya. Baik.
Hukum dan dalil pensyariatannya, musabaqah diperbolehkan, hukumnya adalah mubah atau boleh berdasarkan Quran, Sunnah, dan ijma'. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkanlah untuk menghadapi mereka segala kekuatan yang kamu sanggupi, ya. Jadi di zaman dahulu, ya, di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam perang itu sangat sering terjadi, ya, setahun bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, ya. Maka kaum muslimin sangat memerlukan kesiapan, ya. Kesiapan fisik, kesiapan keterampilan, kesiapan mental, dan semacamnya. Allah katakan, wa'iddu lahum. Persiapkan. Apapun yang bisa kalian siapkan. Fisiknya disiapkan, ya, keterampilannya disiapkan. Ya, keterampilan berpedang, bertombak, memanah, itu semuanya disiapkan. Dan salah satu wasilah supaya kaum muslimin semangat dalam apa namanya hal ini, menyiapkan eh, persiapan perang adalah dengan diadakannya musabaqah. Dan musabaqahnya di sini musabaqah yang tadi disebutkan, ya, lomba pacu onta, pacu kuda, dan memanah, ya. Dan memanah ini yang sering, ya, dilakukan oleh mereka, ya, karena nggak semua orang Arab itu punya, nggak semua sahabat itu punya onta dan kuda, ya, karena itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang kaya saja. Ya, tetapi kalau panah hampir seluruh mereka, ya, bisa untuk menggunakannya. Hampir seluruh laki-laki mereka bisa untuk mempelajarinya, punya kesempatan yang sama untuk belajar, ya. Entah itu dengan minjem ataupun apa bikin sendiri, ya. Biasanya mereka membuat sendiri, ya. Ataupun buat rame-rame di sana. Baik, di lomba memanah di sini adalah perlombaan yang sering diasah oleh kaum muslimin ketika itu, ya. Baik, dan banyak para sahabat yang jago dalam memanah, ya. Dan mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka, ya, untuk bisa memanah, ya. Para tabiin diajarkan usia 7 tahun ketika mereka sudah anggap saja kelas 1, ya, kelas 1 SD sudah diajarkan memanah, ya. Sehingga mereka ketika dewasa mereka sudah terampil dan cakap dalam memanah itu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khailil mudammarah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadakan lomba pacu kuda untuk kuda-kuda yang sudah dilatih, ya. Al-Khailil Mudhammarah adalah kuda-kuda khusus yang memang dipersiapkan untuk jihad, ya, yang sudah dilatih, yang dikasih perawatan khusus, makanan khusus, diet khusus, ya, sering dilatih, ya, untuk lari, ya, untuk lari. Jadi karena kuda perang ini perlakuannya khusus, tidak seperti kuda yang lain, ya. Karena di sana memang ada kuda untuk narik beban, ya, narik apa namanya? Kalau di sini itu narik delman, ya, bawa barang, dan juga ada yang kuda yang spesial untuk berperang. Ya, kalau kuda untuk berperang ini maka dia tidak boleh dipekerjakan untuk ngangkut barang-barang berat, ya, karena nanti apa namanya akan membentuk kebiasaan atau otot-otot yang tidak diperlukan, ya. Kalau dia terbiasa mengangkat barang-barang berat, ototnya mungkin besar, ya, tetapi dia tidak kuat untuk berlari secara kencang dan lama, ya. Makanya kuda-kuda perang ini perlakuannya istimewa, perlakuannya khusus. Tidak boleh digunakan untuk mengangkut barang-barang berat, ya. Sering digunakan untuk latihan lari, ya, entah lari kencang ataupun lari jarak jauh. Itu namanya al-khailil mudammarah. Kuda yang memang sudah disiapkan untuk berperang. Minal hafya ila saniyatil wada, ya. Di sini lombanya itu dari kawasan Hafya ila saniyatil wada. Hafya itu daerah di utara Madinah, ya, ke arah Bukit Uhud, ke Saniyatul Wada. Saniyatul Wada itu Masjid Kuba, ya. Dan jaraknya kurang lebih sekitar Allah alam kurang lebih sekitar 10 kilometer, ya, dalam 5 mil ataupun kurang lebih seperti itu. Yang jelas jaraknya ini lumayan, ya, jaraknya lumayan. Dan ini lombanya adalah lomba maraton gitu, ya, semi maraton, ya. Jadi memang yang dihitung jaraknya yang jauh, ya. Siapa yang paling duluan nyampe sana dialah yang menang, ya. Ya, jadi kuda-kuda perang dilatih untuk apa namanya sprint, ya, dan juga jarak jauh. Minal Hafya ila Saniyatil Wada kurang lebih 10 kilometer jarak jarak ini.
Wa baina allati lam tudammar, dan juga ada kuda yang belum dilatih atau kuda beban, kuda yang digunakan untuk menarik barang-barang hasil pertanian, min saniyatil wada ila Masjid Bani Zuraik, dari Saniyatil Wada ila Masjid Bani Zuraik. Saniyatil Wada itu di Kuba, Masjid Bani Zuraik itu di dekat kota Madinah. Ya, masih di kurang lebih jaraknya sekitar 3 kilometer, atau kurang lebih sekitar 3 atau 1 sampai 3 kilometer. Ya, jadi ada dua kategori, kuda yang terlatih sama kuda yang bukan kuda khusus. Ya, di situ ada perlombaannya. Oke. Jadi Nabi mengadakan perlombaan tersebut sebagai salah satu motivasi bagi para sahabat untuk memiliki keterampilan dalam berkuda yang sangat dibutuhkan untuk berjihad fisabilillah. Dan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la sabaqa illa fi khuffin aw naslin aw hafir. Tidak ada perlombaan dengan taruhan yang ada hadiahnya kecuali pada khuffin. Khuffin itu pacu onta, aw naslin atau anak panah, memanah, aw hafir atau pacu kuda, ya, pacu kuda. Kaum muslimin telah berijma atau sepakat atas kebolehan musabaqah pada dasarnya. Oke, itu dasar-dasar tentang bolehnya lomba, ya, lomba. Dan yang diadakan di zaman Nabi adalah lomba-lomba seperti itu, memanah, pacu kuda, dan juga pacu onta. Adapun untuk berenang, maka karena di sana tidak ada sungai, maka dan juga jarang ada orang yang Arab yang bisa berenang kala itu, ya. Walaupun Nabi memerintahkan apa namanya kaum muslimin untuk mempelajari keterampilan itu, yaitu berkuda, memanah, dan berenang, ya. Tapi berhubung di sana tidak ada sungai yang airnya tetap, maka para sahabat dan orang Arab kala itu tidak bisa berenang, ya, tidak bisa berenang, ya, karena memang tidak ada air di sana. Makanya perlombaan-perlombaan di sana, ya, dengan adalah memanfaatkan apa yang ada. Ya, adanya onta, ya, balap onta, adanya kuda, balap kuda, kemudian memanah, lempar tombak, ya, dan sejenisnya. Adapun untuk berpedang, maka di sini tidak ada asarnya, tapi boleh-boleh saja. Untuk perlombaan, walaupun memang kalau latihan banyak, ya, banyak para sahabat yang memang berlatih untuk berpedang, tapi untuk perlombaan yang dilombakan di sini, yang disabdakan Nabi adalah lomba memanah, yang digunakan untuk bersenang-senang ataupun sekedar hiburan yang nanti ada hadiahnya. Oke, baik. Masalah yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan musabaqah. Boleh mengadakan perlombaan dengan kuda, hewan tunggangan lain, kendaraan, atau dengan berjalan kaki, juga perlombaan memanah, menembak, dan atau latihan senjata. Oke, jadi para ulama mengkiaskan dari tiga perlombaan Nabi tadi, pacu onta, pacu kuda, dan memanah, dikiaskan kepada hal-hal yang semacam itu, ya, hal-hal yang semacam itu. Memanah itu kan berarti berlatih keterampilan bersenjata. Maka apapun senjata yang digunakan disesuaikan dengan zaman, maka itu nanti boleh untuk dilombakan. Kalau di zaman sekarang, lomba menembak, ya, memanah mungkin masih, ya, masih, ya, tetapi kalau yang lebih spesifik lagi yang sesuai dengan zaman sekarang adalah lomba menembak dengan pistol, ya, ataupun senapan, ya, digunakan di situ, dilombakan di situ. Siapa yang lebih mendapatkan poin, dan ini tentu saja adalah senjata-senjata yang memang digunakan untuk berperang, ya, bukan hanya apa namanya pistol-pistolan atau pistol mainan ataupun semacamnya yang bukan pistol beneran, ya. Jadi kalau Nabi kan di zaman Nabi lombanya dengan memanah, dan tentu saja panahnya adalah panah yang memang digunakan untuk berburu ataupun untuk berperang. Nah, kan di sini digaskan juga senjata yang dilombakan untuk zaman sekarang adalah senapan juga, senapan beneran yang memang digunakan untuk berperang juga. Ya, dan itu diperbolehkan. Tentu saja dengan aturan-aturan ketat, ya, di situ. Dan tidak boleh sembarangan orang memiliki kesempatan untuk apa namanya berlatih dengan senjata api.
Dan ini hanya untuk kalangan-kalangan tertentu, misalnya di kepolisian ataupun di militer, ya, di militer. Mereka memiliki hak untuk berlatih di situ. Oke. Kemudian boleh mengadakan perlombaan dengan hadiah pada unta, kuda, dan memanah. Ya, jadi apa lomba yang ada hadiahnya, yang ijma para ulama membolehkannya adalah pacu unta, pacu kuda, dan memanah. Oke, ini yang ijma boleh ada hadiahnya. Yang ketiga, setiap perlombaan yang mengandung manfaat syar'i seperti latihan untuk jihad atau perlombaan ilmiah, hukumnya boleh dan boleh pula mengambil hadiah darinya. Ya. Walaupun di sana nanti ada khilaf, tetapi jumhur ulama kontemporer membolehkan perlombaan yang bisa dikiaskan dengan yang tadi. Ya. Kalau memanah berarti lomba menembak. Ya. Lomba menembak, siapa yang menang maka dapat hadiah. Dan ini dibolehkan. Kias kepada memanah. Oke. Dan juga hal-hal yang sifatnya ilmiah, ya. Ilmu, ya, lomba hafalan Quran, hafalan hadis, lomba baca kitab, ya. Banyak para ulama yang membolehkan mengambil hadiah dari itu, ya, untuk memotivasi kaum muslimin menghafal Quran, menghafal hadis, baca kitab, boleh diadakan lomba dan tentu saja hadiahnya ini nanti dari sponsor, ya, entah itu dari pihak ketiga, ya, dari penyelenggara, ya. Kalau misalnya yang mengadakan negara, ya, maka negara yang akan memberikan hadiahnya, atau misalnya kalau yang mengadakan adalah swasta, ya, maka nanti swasta ini akan mencari dana untuk hadiah tersebut, ya, dan tidak boleh hadiah itu diambil dari uang registrasi. Registrasi boleh untuk membayar untuk mendapatkan fasilitas, ya, seperti tempat penginapan, MCK ataupun makan, itu boleh ada registrasi di sana. Tapi registrasi ini uangnya tidak boleh digunakan untuk hadiah. Ya, hadiah nanti diambil dari pihak ketiga atau sponsor. Baik, yang keempat, setiap perlombaan yang tujuannya hanya hiburan ataupun permainan mubah diperbolehkan selama tidak menimbulkan mudarat dan tidak melalaikan kewajiban agama seperti sholat. Namun tidak boleh mengambil hadiah atau imbalan dari jenis perlombaan tersebut. Ya, ini seperti lomba 17-an Agustus. Ya, ini banyak ada beberapa ulama yang mengatakan lombanya boleh, tetapi hadiahnya tidak. Ya. Jadi lomba-lomba yang mubah, lomba futsal, lomba basket, itu semuanya boleh, tetapi untuk masalah hadiah, ya maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, di sini disebutkan tidak boleh mengambil hadiah atau imbalan dari jenis perlombaan seperti ini. Ya, tapi banyak juga ulama yang mengatakan boleh-boleh saja asal hadiah itu, ya, apa namanya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, kemudian juga diambil dari pihak ketiga. Ya, jadi memang itu apa namanya, hadiahnya hadiah yang wajar saja, ya, bukan terlalu besar. Misalnya kalau uang bisa sampai ratusan juta, tidak boleh seperti itu, ya, karena hal-hal yang mubah tadi kalau hadiahnya terlalu besar akan membuat kaum muslimin terlalaikan dari hal-hal yang lebih bermanfaat, ya, dari hal-hal yang lebih bermanfaat seperti belajar ilmu agama, ya, menghafal Quran, menghafal hadis, ya, melatih ketangkasan untuk berjihad, ya. Akhirnya kaum muslimin nanti akan fokus pada hal-hal yang mubah. Katakanlah misalnya sepak bola, ya. Kalau seandainya sepak bola ini hadiahnya sangat besar, ratusan juta, atau hadiahnya apa namanya, uang uang rumah dan segala macam, maka nanti banyak kaum muslimin yang akhirnya akan termotivasi untuk latihan hal-hal yang sifatnya mubah ini. Ya, padahal hal yang mubah tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Tidak boleh dilakukan secara berlebihan sampai nanti akhirnya mengganggu aktivitas-aktivitas yang lebih penting. Ya. Apalagi nanti di sana ada pelanggaran-pelanggaran syariat, ya, seperti melalaikan kewajiban sholat, membuat sholat ini menjadi terganggu karena lomba sepak bola tadi, kemudian menampakkan aurat berkumpulnya pria dan wanita, atau bahkan nanti dijadikan sebagai wasilah untuk berjudi, ya, judi bola, maka ini, ya, banyak para ulama yang mengatakan tidak diperbolehkan, ya. Tidak membolehkan adanya lomba-lomba seperti itu.
Ya, banyak ulama yang mengatakan sepak bola itu boleh saja, tetapi kalau dilombakan jangan sampai hadiahnya membuat orang menjadi terlalaikan. Oke. Yang kelima, setiap peserta boleh membatalkan perlombaan selama belum tampak keunggulan salah satunya. Jika sudah tampak pemenangnya, maka hak membatalkan hanya milik pihak yang unggul. Oke, yang keenam, perlombaan batal bila salah satu peserta atau hewan tunggangan meninggal dunia. Ya, ini benar. Yang ketujuh, makruh bagi panitia atau penonton untuk memuji atau mencela atau provokasi salah satu peserta lomba selama perlombaan berlangsung. Ya, panitia atau wasit ini harus adil. Harus adil, tidak boleh membela salah satu pihak atau kemudian mendiskriminasikan pihak yang lain yang itu nanti akan mengganggu keamanan apa nama kestabilan dan keadilan di situ. Oke. Terakhir, masalah ketiga, syarat-syarat pengambilan hadiah atau iwad dalam musabaqah. Yang pertama, peserta lomba atau pemanah harus ditentukan dengan jelas baik dengan melihat langsung maupun penjelasan rinci. Baik, peserta lomba atau pemanah harus ditentukan dengan jelas ya. Pesertanya daftar ya, baik dengan melihat langsung maupun penjelasan rinci dan ketentuan-ketentuannya juga harus diketahui em, secara maklum ya oleh para pesertanya. Yang kedua, jenis kendaraan ataupun alat perlombaan harus sejenis, misalnya tidak sah antara kuda Arab dengan kuda campuran atau busur Arab dengan busur Persia ya. Jadi lomba ini harus sifatnya adil. Nah, busurnya misalnya 40 kilo ya berarti semuanya 40 kilo. Ya, kalau busurnya busur tradisional ya semuanya busur tradisional. Jangan sampai menggunakan busur yang berbeda-beda karena nanti pasti hasilnya akan berbeda. Yang ketiga, jarak atau garis akhir lomba harus ditentukan baik dengan pengukuran ataupun disaksikan bersama. Oke, kalau untuk lomba lari maka jaraknya jelas. Ya, semuanya harus jelas pokoknya di situ. Yang keempat, hadiah harus diketahui dan halal karena ia termasuk harta dalam akad maka wajib jelas dan mubah sebagaimana akad lainnya. Oke, hadiah dalam lomba tadi harus jelas dan halal. Ya, sebisa mungkin ini dari pihak ketiga, ya. Dari pihak ketiga dan bukan dari pesertanya. Pesertanya mungkin hanya sebatas registrasi saja untuk mendapatkan fasilitas. Yang kelima, hadiah tidak boleh berasal dari peserta lomba agar tidak menyerupai judi. Jika hadiah berasal dari salah satu atau dua peserta, maka perlombaan tidak sah. Ya, ya jadi kalaupun apa namanya yang kelima ini hadiah itu harus dari pihak ketiga. Kalaupun nanti dari peserta, maka harus ada namanya muhallil. Yang kelima itu namanya muhallil. Muhallil itu artinya adanya ya. Kita tulis jika hadiah diambil dari uang peserta, maka harus ada namanya muhallil, yaitu orang yang tidak bayar. Ya, orang yang tidak bayar. Misalnya ada lomba lari ya, lomba lomba pacu kuda. Ya, ada misalnya 20 orang, 20 peserta ya. Misalnya lomba pacu kuda 20 peserta. Kemudian uang hadiah diambil dari peserta 1 sampai 10 ya. Peserta 11 sampai 20 tidak membayar uang. Nah, ya, gratis ya. Jadi dia ikut secara gratis. Itu namanya muhallil. Oke. Maka sebisa mungkin pihak apa namanya hadiah itu diambil dari pihak ketiga dari sponsor. Dari sponsor ya. Kalau sampai sekarang masih ada di Saudi yaitu lomba pacu kuda dan pacu onta yang mengadakan adalah pihak kerajaan dan hadiahnya dari kerajaan. Ya, jadi nanti peserta tinggal daftar saja, tinggal siapkan saja kudanya ya, siapkan saja ontanya, dilatih sebaik mungkin, daftar ya. Bayar registrasi pun hanya untuk mendapatkan fasilitas ya dan hadiahnya nanti dari pihak ketiga atau dari kerajaan. Oke. Baik.
Sampai sini dulu insya Allah materi kajian kita tentang fikih muamalat, tentang musabaqah. Apabila ada pertanyaan, tafadhal kita buka forum. Oke. Kalau tidak bisa nanti dituliskan saja di grup WhatsApp supaya nanti bisa kita jawab. Ya, bisa kita jawab. Oke, sampai sini dulu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.